Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan ilmu. Salawat beserta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini kami akan memaparkan sebuah materi yang berjudul Naskah Tafsir Abdul Rauf As-Singkili yang disusun untuk memenuhi ujian tengah semester program studi Naskah Tafsir di Indonesia. Untuk memulai pembahasan ini, penting bagi kita untuk memahami latar belakangnya terlebih dahulu. Tafsir Al-Quran merupakan salah satu cabang ilmu yang terus berkembang sesuai dengan kondisi zaman dan masyarakat. Di Nusantara, perkembangan tafsir memiliki ciri khas tersendiri, terutama karena dipengaruhi oleh budaya lokal dan bahasa yang digunakan. Salah satu bukti nyata dari perkembangan tafsir tersebut adalah hadirnya karya tafsir berbahasa Melayu yang memudahkan masyarakat awam memahami isi Al-Quran. Nah, dalam konteks ini, sosok Abdul Rauf As-Singkili menjadi sangat penting karena kontribusinya melalui karyanya yang berjudul Tarjuman Al-Mustafid. Nah, dari latar belakang ini muncul beberapa rumusan masalah, yaitu bagaimana biografi Abdul Rauf As-Singkili. Yang kedua, bagaimana keunikan dan sistematika tafsir Tarjuman Al-Mustafid. Nah, yang ketiga, apa keistimewaan dan kekurangannya? Mari kita bahas. Yang pertama, biografi Abdul Rauf As-Singkili. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu kita ulik tentang biografi penulis. Abdul Rauf As-Singkili adalah seorang ulama besar Nusantara abad ke-17. Nama lengkap beliau adalah Abdul Rauf bin Ali Al-Jawi Al-Fansuri As-Singkili. Tadi apa namanya? Abdul Rauf bin Ali Al-Jawi Al-Fansuri As-Singkili. Nah, yang lahir sekitar tahun 1615 Masehi di Singkel, yaitu daerah Aceh, dan beliau wafat pada tahun 1693 Masehi di Banda Aceh. Nah, beliau juga dikenal dengan gelar Syiah Kuliah. Saya ulangi, beliau juga dikenal dengan gelar Syiah Kuala yang menunjukkan kedudukannya sebagai ulama besar di wilayah tersebut. Juga perjalanan keilmuannya dimulai dari ayahnya sendiri, kemudian dilanjutkan dengan belajar kepada banyak ulama, bahkan hingga ke timur, bagian timur tengah. Ia berguru kepada sekitar 19 ulama di berbagai tempat seperti Persia, Yaman, Jeddah, Mekah, dan Madinah. Nah, yang menariknya, perjalanan ilmiah ini tidak hanya fokus pada satu bidang, tetapi mencakup tafsir, hadis, fikih, hingga tasawuf. Bahkan, beliau diangkat menjadi mursyid dalam tarekat Syattariyah dan Qadariyah. Dari perjalanan panjang ini, terbentuklah karakter keilmuan beliau yang sangat luas dan mendalam, yang kemudian sangat berpengaruh dalam karya tafsirnya. Nah, masuk ke pembahasan kedua, yaitu latar belakang, keunikan, dan sistematika tafsir. Setelah memahami tokohnya, kita beralih ke karyanya, yaitu Tarjuman Al-Mustafid. Nah, penulisan tafsir ini dilatar belakangi oleh kondisi masyarakat Aceh saat itu yang dipengaruhi oleh paham wahdatul wujud, yaitu tafsir ini hadir sebagai respon sekaligus upaya memberikan pemahaman yang lebih seimbang kepada masyarakat. Nah, yang menarik juga, kitab ini
ditulis dalam bahasa Melayu dengan tulisan Arab Jawi sehingga lebih mudah dipahami oleh masyarakat lokal. Ini menunjukkan bahwa tafsir tidak hanya bersifat ilmiah tetapi juga komunikatif dan kontekstual. Dari segi sistematika, tafsir ini menggunakan metode tartib mushafi, yaitu mengikuti urutan surah dari Al-Fatihah sampai surah yang paling terakhir, yaitu surah An-Nas. Selain itu, terdapat beberapa keunikannya juga dari kitab tafsir ini. Yang pertama, tidak diawali dengan muqaddimah seperti kitab tafsir pada umumnya. Nah, yang kedua, menggunakan bahasa Melayu yang sederhana namun komunikatif. Dan yang terakhir, nih, keunikan yang ketiga, menggunakan penanda khusus seperti fa'idah, qisah, dan tanbih. Kemudian, dalam sistematikanya terdapat 3 komponen utama. Yang pertama, menyebutkan jumlah ayat dan kategori surah Makkiyah dan Madaniyah. Yang kedua, menjelaskan keutamaan surah. Nah, yang ketiga itu komponennya menggunakan kata kunci tertentu untuk mempermudah pemahaman. Masuk kita ke pembahasan yang terakhir, yaitu metode dan corak tafsir. Jika kita gunakan dari sisi metodologi, tafsir ini menggunakan metode tafsir tahlili, yaitu menafsirkan ayat secara rinci dan berbagai aspek seperti asbabun nuzul, munasabatul ayah, qiraat, dan makna ayat umum. Salah satu keunikan penting adalah pembahasan qiraat yang menunjukkan keluasan ilmu penulis. Sumber rujukannya pun berasal dari tafsir klasik seperti tafsir Al-Baydawi, yang kedua tafsir Jalalain, yang ketiga tafsir Al-Khazin, yang keempat tafsir Al-Thalabi. Adapun coraknya adalah sufistik karena dipengaruhi oleh pemikiran tasawuf. Nah, masuk kita ke pembahasan terakhir, yaitu keistimewaan dan kekurangan kitab tafsir ini. Setelah memahami isi dan metode, kita bisa menilai kelebihan dan kekurangannya. Adapun di antara keistimewaannya, yang pertama, disusun secara runut dari Al-Fatihah hingga surah terakhir, surah An-Nas. Terus yang kedua, keistimewaannya bahasanya yang sederhana dan mudah dipahami. Nah, yang ketiga, cocok untuk semua kalangan, baik kalangan awam ataupun kalangan orang yang sudah paham. Yang keempat, penjelasan ringkas dan langsung pada inti. Dan yang terakhir, sistem penanda yang memudahkan pembaca. Namun di sisi lain terdapat juga beberapa kekurangan, yaitu penjelasan terlalu singkat sehingga pemahaman yang kurang mendalam. Yang kedua, tidak mencantumkan sanad dan matan hadis secara rinci. Dan yang terakhir, kurang detail dalam menjelaskan asbabun nuzul. Kesimpulannya adalah dapat disimpulkan bahwa Abdurrauf As-Singkili merupakan ulama besar yang memiliki kontribusi yang signifikan dalam perkembangan tafsir di Nusantara. Melalui karyanya, kitab yang beliau tulis yang bernama Tarjuman Al-Mustafid, beliau berhasil menghadirkan tulisan tafsir Al-Quran yang mudah dipahami oleh masyarakat lokal, khususnya melalui penggunaan bahasa Melayu. Meskipun memiliki beberapa kekurangan, kitab ini tetap menjadi pelopor penting dalam tradisi tafsir di Indonesia, serta berperan besar dalam membumikan Al-Quran di tengah masyarakat. Demikian saya buat video penjelasan tentang sosok Abdurrauf As-Singkili dan juga kitab yang beliau buat. Demikian, Allahu muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.